warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ismadi, guru mapel SKI di MTS Pembangunan Pondok Pesantren Al-Fatah Kikil Arjosari Pacitan, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 Prodi SKI di LPTK IAIN Ponorogo dengan nomor peserta 9847410102079. Hari ini Kamis tanggal 30 November tahun 2023 akan melaksanakan uji kinerja di MTS Pembangunan Pondok Pesantren Al-Fatah Kikil Arjosari Pacitan kelas 7. Berikut video praktek pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Siang. Apa kabar hari ini kalian? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Pak Ismadi. Hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam bab 3 tentang Khulafaur Rasyidin. Namun sebelum pembelajaran kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Saya mohon Ketua Kelas Ananda Frans dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabbi zidni sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih anak-anakku sekalian. Anak-anakku sekalian sudah dicek alat-alat tulisnya, membawa semua? Dibawa buku LKS SKI-nya? Di bawah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak absen terlebih dahulu nggih. Abelia Olivia Unzila sakit. Wiwi Saputri Wahida Ulinuha sakit. Meira Ayu sakit. Arif Rahman ada ya, Arif Rahman. Seril Alvin, Revi, Nur Khalifah, Kaninda, Zahwa, Dina, sakit. Tias, Raisa, sakit. Evelyn, sakit. Arinda, hadir. Dita, hadirah. Meida, Frans, ya Mas Ketua Kelas hadir ya. Arafi Zidan, hadir. Raka, hadir. Selfie, sakit. Yoga,
Wahidah sakit ya. Alia hadir. Iva Bakti ya hadir. Khaira. Baik anak-anakku sekalian, untuk menambah atau semangat nasionalis kita, mari sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Semangat! Semangat! Ya, silakan anak-anak berdiri terlebih dahulu, berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan anak-anakku sekalian duduk kembali. Baik anak-anakku sekalian, hari ini hari apa anak-anak? Kamis. Tanggal berapa anak-anak? 30 November tahun 2023. Hari ini kita akan belajar tentang SKI bab 3, yaitu materi kita tentang Khulafaur Rasyidin ya. Baik, sambil kita mereview pelajaran sebelumnya, kemarin kita sudah belajar 2 bab sebelumnya. Yang pertama yaitu tentang dakwah Rasulullah di ada berapa tahun? 13 tahun. Yang kedua yaitu dakwah Rasulullah di kota Rasulullah dakwah di Madinah berapa tahun? 10. Ya, bagus. Jadi 10 tahun di Madinah, 13 tahun di Mekah. Jadi total Rasulullah berdakwah 23 tahun. Baik anak-anak sekalian. Jadi tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini adalah menganalisa biografi kepemimpinan Khulafaur Rasyidin sebagai inspirasi untuk menghargai dan menghormati adanya perbedaan. Oke, itu ya. Jadi nanti anak-anakku sekalian, Bapak akan memutarkan video tentang Khulafaur Rasyidin. Namun sebelum itu Bapak akan bertanya dulu. Ada yang tahu Khulafaur Rasyidin itu? Ya, Kanin? Khulafaur Rasyidin menurut bahasa orang-orang yang dapat petunjuk. Menurut pengertian, Khulafaur Rasyidin adalah para pengganti dan penerus kepemimpinan Islam setelah wafat Rasulullah SAW. Khulafaur Rasyidin yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Iya, tepuk tangan untuk Kanin. Luar biasa. Jadi Khulafaur Rasyidin itu anak-anakku sekalian adalah seorang pemimpin penerus Islam
selepas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Siapa saja yang masuk ke dalam Khulafaur Rasyidin? Ada Abu Bakar. Yang kedua Umar bin Khattab. Yang ketiga Utsman bin Affan. Yang keempat Ali bin Abi Thalib. Bagaimana proses pengangkatan Khulafaur Rasyidin? Ya, Ananda Frans. Khulafaur Rasyidin diangkat melalui proses yang berbeda-beda. Khalifah pertama Abu Bakar diangkat berdasarkan musyawarah antara kaum Muhajirin dan Ansor secara mufakat. Khalifah kedua Umar bin Khattab dipilih berdasarkan penunjukan langsung Khalifah Abu Bakar yang disetujui oleh semua umat Islam. Khalifah ketiga Utsman bin Affan dipilih melalui tim formatur yang dipilih oleh Khalifah Umar bin Khattab. Sedangkan Khalifah keempat Ali bin Abi Thalib dipilih oleh sebagian besar umat Islam. Oke, tepuk tangan untuk Ananda Frans. Jadi anak-anak ternyata sesuai dengan tujuan kita tadi, menghormati adanya perbedaan, menghargai adanya ternyata terpilihnya khalifah ini keempat, ini semua dengan proses yang berbeda-beda ya. Bagus. Kemudian yang terakhir, apa hikmah mempelajari Khulafaur Rasyidin? Iya. Salah satu hikmah yang dapat diambil adalah pentingnya kepemimpinan yang adil dan bijaksana. Ya, pentingnya seorang pemimpin yang adil dan bijaksana. Ya, kita sebentar lagi bangsa Indonesia juga akan memilih seorang pemimpin yang adil dan bijak melalui proses Oke. Anak-anak dibuka bukunya sambil melihat. Bapak akan memutarkan video tentang Khulafaur Rasyidin. Nah, selepas ini nanti saya bagi anak-anak menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama dari ketua kelas, kelompok kedua, kelompok ketiga, kelompok keempat. Paham nggih? Ya. Bapak akan memutarkan video tentang ya. Khulafaur Rasyidin dimaknai dengan salah satu khalifahan Islam yang berdiri setelah wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 632 Masehi atau 19 Pada masa kekhalifahan ini, kepemimpinan baginda Rasulullah diteruskan oleh keempat orang sahabatnya. Kami akan merangkum sosok para Khulafaur Rasyidin, di antaranya 1. Masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq merupakan seorang anak dari Abu Quhafah dan Ummu Khalid Salamah yang lahir pada 273 Masehi. Kedua orang tuanya merupakan bangsawan dan saudara yang dihormati di kalangan Quraisy. Abu Bakar termasuk ke dalam golongan as-sabiqun al-awwal atau orang-orang yang pertama memeluk Islam di luar keluarga Nabi. Abu Bakar juga mendapat gelar as-Siddiq karena beliau adalah orang yang pertama meyakini dan juga membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Putri Abu Bakar yaitu Siti Aisyah juga dinikahkan dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar sangat dicintai baginda Rasulullah atas semua pengorbanannya untuk perjuangan Nabi. Masa kepemimpinan Abu Bakar adalah selama 2 tahun, yaitu pada tahun
sampai 634 Masehi atau 11 sampai 13 Hijriah. 2. Masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lahir pada tahun 574 Masehi. Memiliki nama lengkap Umar bin Khattab bin Naufal bin Abdul Uzza. Beliau adalah putra dari Khattab bin Naufal dan Hantamah bin Hisham. Kedua orang tuanya berasal dari suku Adi, suku yang terpandang di kalangan Quraisy. Umar masuk Islam pada saat berusia 27 tahun. Padahal sebelumnya Umar sangat benci dan selalu memusuhi Nabi dan juga para pengikutnya. Bahkan ia tak segan-segan untuk meminta anggota suku Adi yang ketahuan memeluk Islam seperti Rabi'ah dan Biniyah. Begitu juga dengan adiknya sendiri, Fatimah. Umar pun menyukai adanya Fatimah memeluk Islam. Namun, keteguhan hati Fatimah membuat Umar dulu. Hatinya tergerak untuk membaca ayat Allah dan kemudian menginginkan. Setelah itu, Umar pun masuk Islam dan meninggalkan kemudiannya. Gelar yang diberikan kepada Umar bin Khattab adalah Al-Faruq, yang artinya pembeda atau pemisah. Umar lebih memilih disebut Amirul Mukminin daripada sebutan Khalifah, yang artinya pemimpin orang-orang yang beriman. Hanya ia yang menggunakan sebutan tersebut. Umar menjadi Khalifah kedua setelah Abu Bakar. Ia memimpin dari tahun 934 sampai 644 Masehi atau 13 sampai 23 Hijriah. 3. Masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Utsman merupakan seorang keturunan Bani Muawiyah atau Umayyah yang memiliki seorang ayah bernama Affan bin Abi As bin Umayyah dan ibu bernama Urwah binti Al-Baidah binti Abdul Muthalib. Mereka adalah keturunan yang mulia dan terhormat. Utsman bin Affan berasal dari keturunan bangsa saudagar yang kaya raya. Sejak kecil, ia dilatih oleh orang tuanya untuk berdagang melintasi pada pasir ke negeri Syam hingga Yaman. Utsman merupakan sahabat dekat Abu Bakar, sehingga ia bisa bertemu dengan Nabi dan masuk Islam lewat sahabatnya tersebut. Utsman juga menikahi kedua putri Nabi, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Sehingga ia mendapat gelar Zunnur Ain, yang artinya pemilik dua cahaya. Masa kekhalifahan Utsman bin Affan adalah selama 13 tahun, yakni dari tahun 644 sampai 655 Masehi atau 29 sampai 35 Hijriah. 4. Masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Ali merupakan keturunan dari Bani Hashim. Beliau juga merupakan sepupu Nabi yang kemudian menjadi menantu Nabi setelah menikahi putri Nabi bernama Fatimah Al-Zahra. Dia merupakan satu-satunya sahabat yang dididik Rasul sejak masih kecil. Ali memiliki seorang ayah bernama Abu Thalib dan ibu bernama Fatimah binti Asad. Ali memeluk Islam ketika ia masih berumur 10 tahun. Keputusan tersebut diambilnya bukan lantaran ia merupakan sepupu Nabi, melainkan melalui proses pencarian dan kepercayaan. Ali dikenal akan kecerdasannya, sehingga apabila para sahabat ada sebuah persoalan dan tidak menemukan jawaban, mereka akan mendatangi Ali bin Abi Thalib untuk meminta jawaban. Ali mendapat gelar Karamallahu wajhah, yang artinya semoga Allah memuliakannya, lantaran Ali tidak pernah menyembah berhala sepanjang hidupnya. Beliau memimpin kekhalifahan selama 6 tahun, yakni dari tahun 35 sampai 40 Hijriah
Baik anak-anakku sekalian, kalian telah menyaksikan video tentang biografi Khulafaur Rasyidin. Sekarang Bapak perintahkan anak-anakku sekalian untuk berdiskusi. Kelompok 1 Ananda Franz mendiskusikan poin penting dari biografinya Abu Bakar. Silakan. Kelompok 2 Ananda Kanin mendiskusikan poin penting tentang biografi Umar bin Khattab. Kelompok 3 Ananda Seril, Bapak perintahkan untuk mendiskusikan poin penting biografinya tentang Utsman. Dan yang terakhir ini mendiskusikan tentang biografi Ali bin Abi Thalib. Silakan anak-anak sekarang merapat dan didiskusikan. Bapak beri waktu 5 menit. Ini kelompok 2 ini. Baik, Bapak kira sudah cukup waktu diskusinya. Coba kelompok 1 untuk menyampaikan poin penting tentang biografi Abu Bakar. Silakan semua kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang Khulafaur Rasyidin Abu Bakar As-Siddiq. Biografi dari Abu Bakar As-Siddiq. Nama asli Abu Bakar adalah Abdullah bin Abi Quhafah dan lebih dikenal dengan nama Abdul Ka'bah. Abu Bakar merupakan keturunan dari Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Kal al-Quraisy. Beliau lahir pada tahun kedua dari tahun gajah atau 2 tahun lebih muda dari Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Abu Bakar memiliki budi pekerti yang baik dan terpuji. Di kalangan bangsawan Quraisy, beliau dikenal dengan sosok yang ulet dan jujur. Beliau merupakan pedagang yang kaya raya. Beliau persahabatan yang kuat dengan Nabi Muhammad. Beliau mendapat gelar As-Siddiq atau orang yang jujur terpercaya karena beliau orang pertama yang mempercayai peristiwa perjalanan Nabi Muhammad dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Dalam waktu semalam, peristiwa tersebut dikenal dengan peristiwa Isra Mi'raj. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan. Sekarang kelompok 2. Silakan disampaikan poin penting dari apa yang sudah didiskusikan terkait Khalifah Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang biografi Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memiliki nama lengkap Umar bin Khattab bin Naufal bin Abdi Uzza bin Rabi'ah bin Abdullah bin Qad bin Raja'ah bin Adi bin Ka'bah. Ayahnya bernama Khattab bin Nufail al-Sim al-Quraisy dan ibunya bernama Hamzah binti Hashim. Beliau lahir pada tahun 581 Masehi di kota Mekah dari suku Bani Adi, salah satu rumpun suku Quraisy, suku terbesar di kota Mekah saat itu. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ada yang ingin bertanya? Kelompok 3. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kami. Utsman bin Affan memiliki nama lengkap Utsman bin Abdi Syams bin Abdi Munas bin Quraisy al-Quraisy. Nama ibunya adalah Arwa binti Quris bin Rabi'ah. Beliau dilahirkan pada tahun 576 Masehi.
jujur dan rendah hati di kalangan umat Islam. Beliau termasuk golongan as-sabiqunal awwalun. Iya. Itu tadi poin yang disampaikan kelompok 3. Terakhir silakan kelompok 4 untuk menyampaikan poin penting terkait Khalifah Ali bin Abi Thalib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kami. Ali bin Abi Thalib memiliki nama lengkap Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Beliau lahir di Makkah Jumat 13 Rajab tahun 570 Masehi, 32 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Nama ibu beliau adalah Fatimah binti Asad bin Hashim bin Abdul Manaf. Nama ayah beliau Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Nama istri beliau adalah Fatimah Az-Zahra dan nama anak beliau adalah Hasan bin Husain. Oke, tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 4. Silakan duduk kembali. Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita sudah belajar tentang Khulafaur Rasyidin. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak, Khulafaur Rasyidin itu adalah seorang pemimpin penerus Islam selepas Rasulullah wafat. Dalam arti di sini siapa? Beliau adalah sahabat Rasulullah, orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Jajaran Khulafaur Rasyidin itu ada 4. Yang pertama tadi, kelompok pertama adalah Abu Bakar. Beliau mendapat gelar apa, anak-anak? Asy-Syiddiq. Kenapa? Karena selalu membenarkan semua apa yang dikatakan Rasulullah, termasuk peristiwa Isra Mi'raj. Padahal yang lain, sahabat yang lain tidak percaya, hanya Abu Bakar yang percaya. Kemudian beliau menjadi khalifah berapa tahun? 2 tahun, yaitu dari tahun 11 sampai 13 Hijriah atau 632 sampai 634. Khalifah yang kedua yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Beliau memimpin Islam selama kurun waktu 10 tahun, dari tahun 13 sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi. Yang ketiga, Khalifah Utsman bin Affan. Beliau memimpin selama 13 tahun, yaitu dari tahun 23 sampai 35 Hijriah atau 644 sampai 655 Masehi. Yang terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib. Beliau menjadi khalifah selama 5 tahun, dari 35 sampai 40 Hijriah. Untuk Masehinya 655 sampai 660 Masehi. Oke, itu ya anak-anakku sekalian ya. Jadi Khulafaur Rasyidin itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah sebagai pengganti Rasulullah. Apakah kalian memahami materi yang sudah Bapak berikan? Paham anak-anak? Apakah ada kesulitan? Tidak. Menarikkah pembelajaran kita hari ini? Oke, bagaimana usaha kalian agar kalian nanti nilainya baik? Rajin belajar, memperbanyak bacaan. Oke ya. Sebelum Bapak tutup, siapa kita? MTS Pembangunan. Al-Fatah. Tepuk tangan untuk kita semua.
Oke. Jadi pertemuan berikutnya nanti anak-anakku sekalian, yaitu kita akan berbicara tentang prestasi Khulafaur Rasyidin ya. Jadi silakan nanti anak-anak di rumah tugasnya tetap belajar, terus dibaca bukunya, kemudian bisa mencari informasi di Google atau di website yang lain. Jangan lupa ya, karena minggu depannya kita sudah akan bertemu dengan materi ini, yaitu tentang prestasi-prestasi Khulafaur Rasyidin. Bapak kira pertemuan kita hari ini tentang bab Khulafaur Rasyidin kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Apabila ada kekurangan, Bapak sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa anak-anak tetap belajar agar kalian nanti di akhir semester bisa mendapatkan nilai yang baik. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua.